selamat sore, selamat bergabung sahabat Medika semuanya di sore hari ini pada event Tanya Medika bersama saya sebagai moderator Inestia dari instalasi farmasi Klinik Utama Medika Antapani akan membahas topik yang sesuai dengan kondisi sekarang ya lagi bulan Ramadan, yaitu cara aman konsumsi obat selama bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini, narasumber kita ada Ibu Apoteker Izatul Hairunisa Esfam. Mungkin silakan memperkenalkan diri dahulu. Ya, halo, selamat sore sahabat Medika semua. Selamat bertemu saya untuk 40 menit ke depan ya, nanti bareng-bareng. Terima kasih Teh Ine. Ya, teman-teman di bulan Ramadan ini adalah waktu yang penuh berkah. Tapi mungkin ada beberapa dari kita yang menjalani bulan Ramadan sambil mengkonsumsi obat ya. Mungkin karena penyakit kronis atau mungkin karena kurang sehat. Nah, biasanya banyak pertanyaan seputar apakah obat yang kita konsumsi ini bisa membatalkan puasa atau bagaimana cara mengatur jadwal minum obat dengan baik. Nah, pada kesempatan live kali ini kita akan bahas ya. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk teman-teman share live ini ke teman-teman, orang tua, dan kerabat sekalian ya. Kalau ada pertanyaan juga boleh langsung tulis aja di kolom komentar. Untuk pertanyaan pertama mungkin kita akan bahas gimana sih caranya mengatur jadwal konsumsi obat selama bulan puasa ini nih Bu Iza. Nah, iya. Sebelumnya terima kasih ya Teh Ine sudah bersamai kita pada hari ini. Terima kasih juga untuk sahabat Medika yang sudah join pada live sore hari ini. Insya Allah kita akan bahas bareng-bareng bersama saya Apoteker Iza, apoteker yang berpraktek di Klinik Utama Medika Antapani. Kita bakal bareng-bareng bahas nih. Nah tadi ternyata pengen tahunya terkait penggunaan obat di bulan Ramadan ya Teh ya. Nah, jadi mungkin saya akan menjelaskan terkait bagaimana sih sebenarnya cara pakai obat di bulan Ramadan ini gitu ya. Apalagi untuk memang ada beberapa sahabat medika yang pakai obatnya tuh rutin ya tiap hari karena memang penyakit kronis gitu ya. Nah, ini sebenarnya challenging banget nih atau tantangan gitu ya karena minum obat kan juga tetap harus dilakukan, terus ibadah juga harus tetap jalan, makanya memang ada beberapa penyesuaian atau adjustment yang dilakukan oleh dokter dan apoteker dalam pemberian obat ke pasien. Nah, gimana nih caranya sebenarnya untuk mengatasi penggunaan obat nih, soalnya bingung harus pakai obatnya kayak gimana. Nah, sebenarnya kan obat tuh macam-macam ya, ada yang dipakainya sehari sekali, ada yang dipakainya sehari 2 kali, terus ada yang dipakainya sehari 3 kali. Nah, sebenarnya kalau misalnya untuk obat-obatan yang dipakainya sehari sekali, itu nggak usah bingung sahabat medika karena sebenarnya bisa dipakai pada saat setelah sahur ataupun setelah buka gitu ya. Nah, mungkin barangkali ada beberapa eh, apa pasien kronis ya atau sahabat medika yang menggunakan obat hipertensi atau obat jantung yang sekali sehari itu bisa diminum di pagi hari ataupun misalnya biasanya ada obat-obat kolesterol ya yang diminum di malam hari. Nah, kalau untuk obat yang sehari 2 kali itu biasanya ada ya mungkin beberapa obat seperti obat jantung diminum sehari 2 kali atau obat diabetes diminumnya sehari 2 kali. Nah, itu bisa diminum pada saat sahur dan pada saat berbuka puasa. Nah, yang agak bingung nih mungkin beberapa pasien kalau misalnya ada yang dipakai sehari 3 kali atau sehari 4 kali gitu ya. Nah, untuk obat-obatan yang pakai sehari 3 kali atau 4 kali ini sebenarnya agak tricky ya. Jadi kalau untuk sehari 3 kali itu bisa diminumnya pada saat setelah sahur, pada saat setelah berbuka puasa, dan satu lagi itu pada saat malam hari. Malam harinya itu mungkin sekitar jam 10, jam 11 ya, setelah tarawih sebelum tidur. Nah, itu bisa diminum obatnya gitu ya. Tapi memang ada beberapa dokter yang melakukan adjustment atau misalnya obatnya, dosisnya bisa jadi obatnya diganti dengan sediaan yang lain atau enggak misalnya dia dinaikkan dosisnya tapi penggunaannya lebih nggak sehari 3 kali gitu tapi sehari 2 kali ya. Jadi memang harus banyak perhatian nih terutama untuk obat-obatan yang diminumnya sehari 3 kali gitu ya dan diminumnya secara rutin gitu. Contohnya misalnya untuk pasien-pasien yang diabetes ya ada beberapa yang minumnya sehari 3 kali. Nah untuk pasien-pasien yang menggunakan
3 kali itu tuh harus diperhatikan. Kenapa? Soalnya takutnya nanti terjadi hipoglikemi. Hipoglikemi itu apa? Jadi lemes gitu. Karena puasa kan kita asupan gulanya nggak ada gitu ya. Nah itu takutnya pasien-pasien yang memang minum antidiabetes oral yang bisa menurunkan gula darah terkena hipoglikemi atau lemes karena kadar gula dalam darahnya itu rendah gitu. Makanya harus hati-hati banget nih ya kalau misalnya pakai sehari 3 kali itu biasanya ada beberapa yang memang di adjust sama dokternya terkait penggunaannya menjadi dirubah menjadi sehari 2 kali tapi tetap harus dengan sepengawasan dokter dan apoteker kayak gitu Teh Ines. Oke nih, masih berhubungan nih Teh sama tadi ngebahas tentang pasien-pasien penyakit kronis ya. Mungkin ada nggak resiko yang terjadi akibat perubahan jadwal konsumsi obat selama bulan puasa? Nah, untuk penyakit tertentu mungkin bisa dijelasin ada resiko yang akan terjadi gitu Teh? Nah, iya, jadi memang kalau pada saat perubahan jadwal, misalnya sebelumnya nggak puasa nih, terus kita ganti ke bulan Ramadan kan, obatnya disesuaikan lagi gitu ya. Nah, apa nih kira-kira resiko kalau misalnya memang obatnya itu udah diganti gitu ya, si cara penggunaannya dan frekuensi pemberiannya. Nah, contohnya tuh kalau tadi kita bahas ada di obat-obat gula nih ya, karena obat-obat diabetes ini kan banyak banget ya pasien yang memang minum obat gulanya rutin gitu, secara rutin tiap hari. Nah takutnya kalau misalnya tidak di-adjust atau misalnya memang ada perubahan, takutnya tuh pasien tuh antara dua. Jadi ada kemungkinan hipoglikemi atau hiperglikemi. Jadi hipoglikemi itu kondisinya kadar gula dalam darahnya rendah dan hiperglikemi itu kadar gula dalam darahnya itu tinggi gitu ya. Jadi bisa antara dua itu. Gitu. Kalau hipoglikemi itu biasanya karena minum obat tapi asupan makannya kurang atau misalnya lupa makan itu bisa hipoglikemi. Kalau hiperglikemi berarti lupa minum obat gitu ya. Nah, itu bisa jadi hiperglikemi. Jadi dosisnya juga harus disesuaikan. Takutnya dosisnya disamain sama bulan puasa sama bukan bulan puasa. Ada beberapa pasien yang sama aja dosisnya. Tapi ada beberapa pasien yang kalau misalnya pasiennya puasa, itu dosisnya harus di-adjust lagi, gitu ya. Karena takutnya terjadi yang lemes tadi, hipoglikemi. Nah, terus kalau misalnya ada beberapa obat nih yang memang dia menyebabkan asam lambungnya naik ya. Misalnya contoh, kalau yang umum sih obat-obat anti nyeri. Obat-obat anti nyeri atau obat-obat antibiotik, itu ada beberapa yang memang nggak lambung friendly gitu ya, nggak lambung friendly. Nah, obat-obat yang seperti itu tuh harus jadi catatan. Berarti kita harus siap dulu nih sebelum obatnya masuk gitu. Makanya karena pada saat puasa kan bangun untuk sahur itu kan perut kosong. Terus pada saat berbuka puasa itu juga kondisinya perutnya kosong. Jadi memang harus diperhatikan gitu ya, minumnya berarti harus pada saat kondisi perutnya memang sudah aman, sudah bisa menerima obat. Nah, itu baru nanti minum obat-obat yang memang diperlukan kayak gitu. Mungkin ini bakal jadi pertanyaan Teh, gimana kalau pemakai insulin pada bulan Ramadan ini Teh? Nah kan mungkin kandungan makanan yang dikonsumsi pasien-pasien akan berkurang kan, nggak seperti hari-hari biasa. Akan ngaruh nggak sih ke pemakaian insulin pasien tersebut? Nah, ini bagus banget ya pertanyaannya ya terkait penggunaan insulin di bulan puasa gitu. Jadi memang hampir kebanyakan pasien itu dosisnya dikurangi oleh dokter dokter spesialis penyakit dalam biasanya ya pasien diabetes ke dokter internis gitu untuk penyesuaian insulin. Jadi insulin ini sendiri, insulin itu ada beberapa jenis ya. Ada yang dipakainya sehari sekali, ada yang sehari 2 kali, ada yang sehari 3 kali. Nah, catatan untuk pasien yang menggunakan sehari 3 kali itu memang biasanya diubah menjadi sehari 2 kali di buka puasa dan di sahur gitu ya. Dan untuk pemakaiannya itu biasanya memang unit, kalau insulin itu pakai unit dose ya. Jadi untuk unit dose-nya itu memang biasanya diturunkan oleh dokter ya, diturunkan oleh dokter. Jadi nggak sama pada saat dia puasa dan tidak puasa itu memang dibedakan gitu untuk dosisnya sendiri. Nah, untuk penggunaan insulin, untuk insulin yang insulin itu ada yang sekali sehari, ada yang 2 kali sehari atau 3 kali sehari ya. Jadi bedanya itu insulin basal atau insulin prandial. Jadi kalau untuk insulin basal itu pada saat tidur, tidak dipengaruhi oleh makanan gitu ya. Jadi sebelum tidur, setelah tarawih itu nggak masalah. Nah, tapi ada insulin yang dia tuh kerjanya itu prandial atau pada saat ada makanan yang masuk. Nah,
insulin ini biasanya dipakainya tuh antara 15 menit atau 30 menit sebelum makan. Jadi kalau misalnya pada saat sahur, berarti sebelum sahur ya, 15 menit sampai 30 menit sebelum sahur, disuntikan dulu, nanti baru makan sahur yang cukup. Nah, kalau untuk buka puasanya di dosis yang keduanya, pada saat buka puasa itu dipakainya sebelum makan berat ya, sebelum makan berat. Jadi biasanya dibatalin dulu ya, dibatalin dulu puasanya. Setelah itu nanti sebelum makan makan yang lain, nah itu disuntikan terlebih dahulu insulinnya. Jadi memang batalin puasanya tetap ya pakai makanan, pakai teh manis, mangga, boleh pakai kurma gitu ya. Jadi nanti setelah batal baru nanti minum obat yang memang harusnya sebelum makan gitu. Untuk teman-teman mungkin ada yang mau bertanya bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Ada pertanyaan selanjutnya nih Bu. Kapan waktu yang tepat untuk berkonsultasi dengan dokter atau apoteker sebelum mengubah jadwal konsumsi obat selama Ramadan? Baiknya Nah, itu kapan nih Bu? ya, penting banget ya Teh teknisnya. Jadi memang kadang tuh udah keburu, iya besok puasa ini gimana ya minum obatnya gitu ya, bingung ya. Nah, makanya bagusnya memang sebelum, kalau kita tahu nih bulan depan, oh ini sisa obatnya akan dipakai pada saat bulan Ramadan. Nah, sebelum itu sebulan sebelumnya kalau bisa ya. Kalau misalnya pasien kontrol kronis itu kan biasanya sebulan gitu ya, dapat obat sebulan. Nah, kalau bisa sebelum bulan Ramadan jangan mepet-mepet gitu ya, kontrol terakhir harus sudah nanya ke dokternya, dok ini kalau dipakai pada saat bulan Ramadan itu seperti apa penggunaannya gitu ya. Nanti dokter biasanya antara mengganti obat, mungkin ada beberapa obat yang diganti, bisa jadi ya diganti untuk disesuaikan, sama bisa jadi diturunkan dosisnya. Nah, nanti kalau misalnya diturunkan dosis atau diganti obat, nanti boleh berkonsultasi dengan apoteker untuk cara penggunaannya gitu. Jadi nanti cara penggunaannya apoteker dan dokter itu berkolaborasi untuk menentukan tujuan terapi yang tepat untuk pasien pada saat bulan Ramadan kayak gitu. Jadi jangan mepet-mepet, sebulan sebelumnya harus udah prepare. Ini nanti dipakainya bulan depan seperti apa obatnya Oke. gitu. Bu, kebetulan ini ada pertanyaan yang masuk nih dari Bapak Anjara Aulia Asadul. Iya. Izin mau tanya, kalau pengobatan yang menggunakan antibiotik diminum sehari 3 kali, bagaimana pengaturan waktu yang bagusnya ya Bu? Ya, Oh iya. optimalnya gimana Bu kalau yang pakai antibiotik di bulan Ramadan ini? Ya, nah jadi memang antibiotik itu kan dia harus diminumnya pada waktu yang, jadi dia tuh nggak boleh apa ya, kadar dalam darahnya tuh nggak boleh sampai nol. Makanya kita jaga, makanya kenapa kalau umumnya biasanya disebut tiap 8 jam kayak gitu ya, tiap 8 jam itu biar jadi jangan sampai turun, nah dia udah naik lagi gitu ya si kurva obat dalam darahnya. Nah, jadi kalau misalnya memang antibiotik sehari 3 kali pada saat bulan Ramadan, itu baiknya sih memang dari dokter itu diganti menjadi yang sehari 2 kali gitu ya. Jadi itu lebih baik gitu ya untuk penggunaan obat yang sehari 2 kali antibiotik pada saat bulan Ramadan. Tapi kalau misalnya memang regimen terapinya harus yang sehari 3 kali dan harus antibiotiknya memang diminum sehari 3 kali, itu bisa diminum pada saat setelah sahur ya. Misalnya kita sahur sekitar jam 5 jam 6 ya, jam 5-an ya, jam setengah 5 ya, jam setengah 5. Nah itu diminum. Setelah itu nanti pada saat setelah buka puasa, dan satu kali laginya itu pada saat sebelum tidur. Jadi sebelum tidurnya tuh kalau bisa agak mepet ya, mungkin jam 11-an. Nah seperti itu. Jadi memang agak kurang bagus ya sebenarnya, karena jamnya kan nggak 8 jam gitu ya. Cuma kan karena kita puasa juga tidak bisa pakai antibiotik selama tiap 8 jam. Nah itu opsi yang kedua gitu. Jadi opsi pertamanya memang bisa beberapa dokter meminta untuk, dok ini puasa apakah bisa dipilihkan, karena antibiotik itu banyak golongannya ya, dan ada beberapa yang memang regimennya tuh sehari 2 kali. Nah itu lebih tepat untuk pasien yang memang sedang berpuasa gitu. Oke, Bu. Ini mungkin ada salah satu topik yang sering terjadi, yaitu mengenai asam lambung nih, Bu. Oh Bagaimana iya. cara mengatasi asam lambung saat bulan puasa? Karena rata-rata biasanya kalau yang puasa itu kan asam lambung kita suka agak sensitif ya Bu ya, jadi sering naik gitu ketika buka puasa. Gimana nih cara kita tips dan cara menangani? Iya. Nah, ini sering banget ya mungkin ya
sobat asam lambung gitu ya, karena beberapa ada yang aduh masih muda nih, masih tapi udah sering kena asam lambung gitu ya, tapi emang nggak kena usia sih. Cuma kalau misalnya terkait asam lambung nih, kadang tuh pas puasanya nggak kerasa gitu ya. Kalau misalnya lagi puasa nih itu asam lambung, pas puasanya tuh nggak kerasa, tapi nanti pas udah buka puasa, wah malah jadi itu asam lambungnya. Nah itu tuh biasanya tuh karena kenapa sih? Biasanya mungkin ada beberapa karena pemilihan makanannya pada saat berbuka dan sahur itu kurang tepat. Misalnya contohnya makan makanan berlemak, terus makanan-makanan yang sifatnya asam, terus kayak pedas gitu ya. Terus ada beberapa juga yang contohnya seperti susu. Nah itu tuh nggak kuat gitu ya pada saat sedang berpuasa atau untuk dipakai berbuka ya. Jadi jenis makanan itu sangat berpengaruh gitu. Karena ada yang pas puasanya nggak sakit lambung, ya udah biasa aja puasa. Nah pas bukanya langsung, nah itu tuh karena pemilihan makanan biasanya yang memang kurang tepat gitu ya untuk dipakai berbuka dan sahur gitu ya. Nah, yang keduanya juga kita harus menghindari kadang nih karena habis sahur nih ya, ngantuk banget biasanya habis sahur itu ngantuk memang karena makanan masuk, nah itu tidur ya. Nah, tidur setelah sahur itu juga salah satu alasan kenapa kita asam lambungnya naik gitu ya, karena tubuh kita baru dapat makanan harusnya diolah dulu, kitanya udah tidur. Nah jadi diolahnya pas tidur. Nah diolah pas tidur itu tuh yang ngebikin asam lambung ya. Terus ada beberapa mungkin pencetus juga ya, kayak tadi misalnya ada beberapa yang sensitif dengan susu, itu bisa menaikkan asam lambung. Terus minuman-minuman berkafein gitu ya, seperti teh, kopi, itu juga bisa resiko asam lambungnya lebih tinggi gitu ya. Nah terus kalau udah asam lambung nih, terus kayak gimana gitu kan kalau udah asam lambung? Kalau misalnya memang punya obat yang diresepkan oleh dokter, contohnya misalnya punya omeprazol, lansoprazol, atau sukralfat, ya itu obat-obatan kategori obat-obatan keras yang memang diresepkan oleh dokter, itu boleh diminum sesuai dengan anjurannya. Tapi kalau misalnya ternyata nggak berobat ke dokter nih, gimana minum obat lambung apa sih yang bagus gitu ya? Nah untuk obat lambung sendiri, untuk obat yang konsultasi misalnya ke apotek datang terus konsultasi untuk obat apa yang cocok untuk obat lambung, itu boleh bisa dibeli di apotek. Obatnya ada beberapa macam ya, tapi jangan lupa logonya itu yang hijau dan logo yang biru tua ya. Jadi untuk logo hijau itu obat bebas dan logo biru tua itu untuk obat bebas terbatas. Nah salah satu contohnya ya mungkin yang beken yang terkenal gitu ya, obatnya mungkin antasida ya. Antasida ada beberapa merek juga ya, bisa tablet ya, bisa sirup gitu ya. Isinya antasida itu mungkin kalau sebutin merek ada Proma, Polisilen. Nah itu bisa digunakan ya, kalau misalnya mau digunakan sebelum sahur bisa setengah jam sebelum sahur, atau enggak misalnya pada saat berbuka puasa itu boleh dibatalin dulu. Nah setelah itu minum obat antasidanya, terus nanti setelah itu bisa makan besar itu setelah 30 menit gitu ya. Tapi tetap harus disesuaikan, bisa dilakukan ke apotek, tanya ke apotekernya, ada suami dikasih, tapi kategori obat yang bisa diberikan adalah bebas dan bebas terbatas. Kayak gitu Teh Ines. Oke. Nah, makasih sebelumnya ya Bu Iza untuk penjelasannya. Nah, sebelumnya kita udah buka question box nih di story Medica Antopan ini. Ada beberapa pertanyaan yang udah masuk, dan teman-teman sahabat Medica yang punya pertanyaan boleh tulis di kolom komentar, nanti kita bahas dan diskusi bareng-bareng ya. Untuk pertanyaan pertama ada datang dari Yayang Erna 028. Katanya gini Bu, bagaimana cara atur minum obat untuk yang konsumsi obatnya sampai beberapa macam? Mungkin di sini kasusnya seperti obat kronik ya Bu ya, yang hasilnya bisa dapat obat lebih dari 5 macam. Gimana cara atur jadwal konsumsi obatnya? Bisa dibantu dijelaskan mungkin Bu Inka? Nah ya, jadi memang ini agak tricky ya, soalnya kan nggak disebutin ya jenis obatnya apa aja gitu ya, karena kita emang harus nyesuaiin banget nih, kira-kira ibunya nanya kategori obat apa gitu. Tapi sepertinya pertanyaannya untuk obat-obat kategori penyakit kronis ya, jadi memang untuk beberapa obat itu yang tadi yang udah saya bilang, untuk yang sehari sekali biasanya di pagi atau di malam. Tapi kalau misalnya memang ada yang dia itu kategorinya, contoh misalnya obat-obat anti diabetes yang sehari sekali, ya itu lebih baik dimakannya pada saat di buka puasa
gitu. Di buka puasa itu lebih bagus gitu ya. Terus kalau misalnya contoh misalnya beberapa obat yang banyak orang pakai ya, misalnya contoh obat jantung, terus obat jantung bisoprolol itu biasanya boleh dipakai di pagi hari gitu ya, atau enggak misalnya seperti obat-obat anti hipertensi itu boleh bagus diminum di malam hari aja gitu ya. Nah itu mungkin harus disesuaikan ya, jadi disesuaikan jenis obatnya apa, ibunya minum obat apa aja gitu ya, karena kalau misalnya walaupun dia kebanyakan dia diminumnya di malam, tapi kalau ada beberapa interaksi takutnya dia bisa jadi di pagi gitu, tergantung dia minumnya sama obat apa aja gitu ya. Jadi boleh untuk ibu siapa Ya, tadi? yang Erna nama Iya, Ibu akun. yang Erna, kalau misalnya mau ada pertanyaan terkait apa penggunaan obat, boleh misalnya nanti di DM ya di Medika Antapani, nanti saya coba jawab lewat akun Medika Antapani gitu. Untuk obatnya apa aja. Ada pertanyaan selanjutnya nih Bu Iza dari @syara MSLM. Bagaimana tips puasa tetap fit untuk busui atau ibu menyusui? Oh, tips puasa bagi busu ya. Ya. Karena ini di luar ya, di luar pertanyaan, di luar apa namanya? Di luar penggunaan obat ya, tapi Ya. memang untuk busui sendiri kalau kita puasa kan kita harus memperhatikan asupan nutrisi ya, asupan nutrisinya harus cukup, terus hidrasinya juga ya, hidrasinya harus cukup gitu. Minumnya harus cukup, terus istirahatnya juga harus cukup gitu ya bagi-bagi busui ini ya, dan harus bisa mengukur ya. Jadi kalau misalnya tubuhnya sudah memberikan sinyal gitu ya, tubuhnya sudah memberikan sinyal memang tidak bisa puasa gitu ya. Nah, itu harap mendengarkan sinyal tubuhnya gitu ya. Barangkali memang belum bisa melakukan puasa dan harus mengasihi gitu ya. Nah, itu jadi penting juga selain kita mencukupkan diri adalah mendengarkan sinyal tubuh kita. Seperti itu. Ya. Udah kerasa ya, kita udah berapa menit ini? Udah lumayan, udah hampir setengah jam ngobrol, diskusi banyak. Nah, semoga informasi yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Mungkin ada sedikit pesan atau kesan dari Ibu Apoteker Iza untuk sahabat Medika hari ini. Terima kasih sebelumnya sahabat Medika sudah ikut join live pada sore hari ini. Yang nanti juga live-nya bisa dilihat ya siaran ulangnya insya Allah. Nah untuk take home message-nya mungkin ini ada beberapa ya. Kesehatan adalah amanah, menjaga kesehatan juga bagian dari ibadah gitu ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk mengkonsultasikan penggunaan obat ke dokter penanggung jawab ataupun ke apoteker, terutama pada saat bulan Ramadan. Untuk teman-teman sahabat Medika, jika ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin bisa melalui DM ya ke IG Medika atau bisa langsung konsultasi ke apoteker di apotek terdekat. Nah, sahabat Medika, di Klinik Utama Medika Antapani ini kita udah mulai cukup lengkap ya fasilitasnya. Kita punya dokter umum dan dokter spesialis. Kalau sahabat Medika mau konsul atau mau berobat, bisa melalui pendaftaran di WhatsApp dan mobil JKN. Untuk nomor WhatsApp-nya sendiri ada di 0812 7455 4455. Dan kita buka dari Senin sampai Sabtu ya. Sampai jumpa pada kesempatan lainnya. Semoga puasa kita lancar, diberkahi, sehat juga untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Medika Antapani, solusi kesehatan keluarga. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Audio Jungle.